Ceramah dari Al-Ustadz, acara Isra Miraj, SMA Negeri Pertama, Panyabungan Utara, Pantura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta dengan para pendidik, pahlawan-pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Mereka mencerdaskan kalian sebagai peserta didik. Juga yang kami cintai dan sayangi anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Panyabungan Utara. Jadi di Panyabungan ini sekarang sudah mulai perubahan singkatan-singkatan. Kalau Panyabungan Timur, orang sana bilang Panti. Panyabungan Timur, Panti. Bukan Panti, Panti sekarang, Panti. Panyabungan Timur. Kalau Panyabungan Selatan, berikut Pansel, kan? Ibaratnya militer, Panyabungan Selatan. Kalau Panyabungan Utara, Pantura, udah bergeser ke Jawa, kan? Nah, berarti ini SMA Negeri 1 Pantura. Kalau ditanya orang Jawa, Pantura, di mana itu? Panyabungan Utara, kan? Mereka pikir di Jakarta, jalur Pantura. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada hari ini, termasuk juga mahasiswa-mahasiswi PKL dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Nada, Taib Madinah. Sebelum kita mengaji, anak-anakku sekalian, kita sepakati dulu. Ada namanya yel-yel. Kalau Bapak panggil anak-anak, jawabnya iya Pak. Dengan coba yang perempuan, anak-anak. Iya. Yang laki-laki harus lebih kuat. Ulang sama teruji. Anak-anak. Iya. Lambok madongan di baru makan kue lupa. Anak-anak. Aduh. Semuanya anak-anak. Bisa kita lanjut? Iya. Oke, dengarkan. Dalam kajian ini yang ingin Bapak sampaikan adalah Quran surah ke-17. Surah Al-Isra. Quran cetakan Mushaf Madinah dibuat surah Al-Isra. Quran cetakan negara Indonesia namanya Quran Standar Indonesia dibuat nama surahnya Bani Israil. Jadi dua hal ini sama-sama surah ke-17.
pada ayat 1 itulah yang menjadi dalil dan dasar Allah memberangkatkan Nabi Muhammad dari Makkah ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa Palestina menuju Sidratul Muntaha. Inilah yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Al-Quran Allah mulai dengan berbagai macam variasi. Ada Al-Quran itu surahnya Allah mulai dengan kata Alhamdu. Contohnya surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, pangkalnya Alhamdulillah. Ada ayat Quran Allah mulai dengan huruf yang kita tidak tahu makna dan artinya. Ada satu huruf yaitu Nun, Shad. Misalnya anak sekalian, kalau ditanya orang atau disuruh orang, itu ngala luho baca dalam ayat napundok di ayat napundok na. Nun di ayat napundok na suhuruf ya kan? Nun atau Shad. Ada 2 huruf, Yasin, Toha. Ada 3 huruf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Ada 4 huruf, Alif Lam Mim Shad. Paling banyak 5 huruf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Itu yang sudah pandai baca Quran. Ada nanti di bulan Ramadan, ada anak masuk ke masjid tadarus di malam hari setelah tarawih. Pas giliran dia baca surah ini, karena dimulai dengan huruf-huruf, dia belum pernah belajar tentang cara bacanya. Akhirnya dia baca Tosin Mim, dia baca Tosma. Kenapa? Karena belum tahu, padahal itu baca aja Tosin Mim. Itu yang sudah pandai. Yang nggak pandai dia baca Tosma nih. Akhirnya Tos lalu gak mengaji kan. Jadi ada ayat Quran itu Allah mulai dengan kata tasbih. Ada sabbihis marabbikal a'la, itu kata tasbih. Ada dalam surah Al-Jumu'ah yusabbihu lillah. Ada di dalam surah As-Saff sabbaha lillah. Dan pada surah Al-Isra ini Allah mulai dengan kata subhan. Maka ketika Allah mulai satu surah dengan kalimat tertentu, pasti ada makna yang tersirat di dalamnya. Inilah yang akan kita kaji, yaitu makna tasbih. Apa yang terkandung di dalamnya di dalam surah Al-Isra untuk kita amalkan dalam kehidupan nyata. Perempuan, anak-anak, berarti dong semua jawab. Anak-anak, dengarkan cukup bapak yang ngomel di depan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mulai surah itu dengan kata subhana. Inilah yang akan kita kaji. Dulu ketika Allah yang mau mencatat-catat, kalau ditanya ibu gurunya nanti jangan salahkan bapak. Ini intinya ini. Dulu turun Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan Muhammad. Dulu ketika Allah menciptakan arasnya yang besar itu, lalu dipundak oleh 4 malaikat. Berapa malaikat memundaknya? 4. Dipikul oleh malaikat, namanya malaikat hamalatul aras. Berat aras Allah itu, mereka keletihan dan kelelahan. Allah pun berfirman, wahai malaikatku, kalau kalian ingin arasku ini terasa ringan, maka bacalah subhanallah, 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 subhanallah. Itulah zikir malaikat. Maka aras Allah yang berat itu terasa ringan. Aras Allah yang luar biasa dahsyatnya itu terasa ringan karena zikir subhanallah. Itulah zikir mereka. Sampai kapan? Sampai Allah menciptakan Adam alaihi salam. Ketika Adam diciptakan, ruh pun ditiupkan ke ubun-ubun. Dari ubun-ubun turun ke telinga, baru ke mata. Kemana dulu? Ubun-ubun. Habis ubun-ubun, telinga, baru mata. Karena Allah itu pertama mendengar hambanya, baru dia lihat. Dan kita manusia lebih dahulu kita mendengar, baru bisa melihat. Manusia mana pertama? Melihat atau mendengar?
Mendengar dulu, waktu kita dalam rahim ibu kita dalam kandungan, kita sudah dengar ucapan ayah kita, ucapan ibu kita, kalimat omongan orang di luar atau di dunia ini, padahal kita masih dalam rahim, tapi belum pernah kita lihat. Bahkan baru lahir ke atas dunia pun beberapa hari atau bahkan lebih dari sebulan, barulah Allah bukakan lapisan dalam korneo mata kita, baru bisa kita melihat. Jadi benar Allah menyebutkan innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah maha mendengar, maha melihat. Jadi dengarkan ceramah ini, untuk prakteknya nanti baru Anda lihat manusia pertama mendengar dan melihat. Setelah ruh Adam sampai ke telinga, lalu ke mata, turun ke hidung dan mulut, ruh mengeluarkan suara. Adam alaihissalam pun bersin Nabi Adam bersin. Allah berfirman, Adam, kalau kau bersin, bacalah alhamdulillah. Maka Adam pun membaca alhamdulillah. Jadi sunnah buat kita setiap bersin membaca alhamdulillah. Abu bang alak layon loh, siswa lagi-lagi jangan ulang sitel barsin, tidak boleh. Adong kena bersitel-sitel dia barsin dia kan. Hancimun nalamun pentingnya. Alhamdulillah. Ulang berkau dan jiu. Adong anceper Nabi sini ya bagaimana? Tidak boleh. Kita bersin itu membaca alhamdulillah. Karena Adam baca alhamdulillah, malaikat yang memikul aras tadi itu merasa cocok dengan kalimat itu. Mereka tiru dan mereka ambil, jadikan itu wirid dan zikir. Jadilah malaikat yang memikul aras ini punya zikir dua, yaitu subhanallah walhamdulillah. Sampai kapan zikir malaikat pemikul aras ini berzikir subhanallah walhamdulillah? Sampai Allah menurunkan atau menjadikan Nabi Nuh alaihissalam menjadi nabi dan rasul. Jadi dari zaman penciptaan Adam sampai Nuh diangkat jadi nabi dan rasul, zikir malaikat cuma dua, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Lalu ketika Nuh alaihissalam diberi perintah oleh Allah, karena saat itu 5 putra Adam, ada namanya Wadud, ada Yabus, ada Hars, ada 5 putra Adam, orang-orang soleh disebutkan dalam surah Nuh, dijadikan sebagai sesembahan oleh manusia saat itu. Allah pun luruskan keyakinan itu, dikirimlah Nabi Nuh sebagai nabi dan rasul membawa kalimat la ilaha illallah. Mendengar kalimat itu, malaikat yang memikul aras pun merasa cocok, lalu mereka tiru, jadilah zikir mereka 3. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sampai kapan mereka menzikirkan itu? Sampai Allah mengutus Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mereka berzikir hanya 3 itu. Jadi Nuh, ada lagi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim kan? Di zaman Nabi Allah Ibrahim, dia diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Pisau sudah berjalan, sudah ia sembelih kira-kira anaknya dengan mata terpejam. Begitu Ibrahim buka mata, ia lihat yang ia sembelih adalah seekor domba. Ia lihat ke sebelah kanannya, anaknya Ismail telah berdiri di sebelahnya. Melihat keadaan itu, anaknya selamat dari sembelihan itu, lantas Ibrahim pun membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar zikir kalimat yang dibaca Ibrahim, malaikat yang memikul aras tadi menambah zikir mereka jadi 4. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ini kan kisah Jibril kepada Nabi Muhammad. Mendengar cerita itu, mendengar cerita Jibril ini, lantas apa jawab Rasulullah mendengarkan kisah itu? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
mendengar ucapan Rasulullah seperti itu, belum pernah mereka dengar. Lalu malaikat pemikul aras ini pun komplitlah sudah zikir mereka, yaitu subhanallah, sambung tuh, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekarang Bapak tanya yang perempuan, subhanallah dari siapa? Lupakan. Yang laki-laki, subhanallah dari siapa? Siapa yang sabar? Siapa yang tahu? Dari malaikat. Subhanallah dari malaikat. Alhamdulillah dari Nabi Adam alaihissalam. La ilaha illallah dari Nabi Nuh. Allahu Akbar dari Nabi Jadi zikir ulang lagi, subhanallah dari malaikat, alhamdulillah dari Nabi Adam, la ilaha illallah, itu Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir inilah yang kita baca setiap selesai sholat. Tapi Anda baca itu harus tahu dasarnya, dari mana, siapa yang baca itu, untuk apa kita baca. Maka harus diingat, catat, nanti kalau ditanya ibu gurunya, itu Anda harus bertanggung jawab dari pengajian ini. Bapak sudah sampaikan hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbali dalam kitab Musnad Ahmad. Maka tasbih yang harus kita baca setiap selesai sholat adalah subhanallah walhamdulillah. Yang lagi-lagi dulu pada sama subhanallah wala siapa yang membaca zikir ini setelah selesai sholat, maka akan Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahannya, walaupun dosanya sebanyak benih di lautan. Itulah kelebihan membaca zikir ini. Dan cara bacanya hanya ada dua. Bisa membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali, la ilaha illallah sekali, la haula wala quwwata illa billah sekali. Dua riwayat ini sama-sama benar, boleh dibaca seperti yang tadi dengan riwayat turun dari malaikat ke Nabi Adam, dari Nabi Adam baru Nabi Nuh baru Nabi Ibrahim, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya benar. Tapi kalau Anda baca zikir ini setelah sholat, tolong jangan overacting, jangan jangan salah tingkah. Di dalam zikir itu subhanallah ada huruf sin kan? Ada. Alhamdulillah apa ada huruf sin? Tidak. Allahu Akbar ada huruf sin? Tidak. La ilaha illallah ada huruf sin? Tidak.
Lahadlah kita ada huruf sin di situ. Cuma satu huruf sin. Subhanallah. Jadi di kadang-kadang ada kita habis sholat dia berzikir kan. Pamalim-malim kan. Pamalim tuh. Overacting. Ya waduh subhanallah. 33 kan. Alhamdulillah kan nggak ada huruf sin. Tapi dia masih. Terima kasih sudah menonton. Tunggu part 2-nya ya.